Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah namahu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fala illallah usikum wa nafsi wa iyaya taqwa faqad azal muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Ya fa'ilul ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasulah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Iman di Ketanon Tulungagung yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah sekaligus dicintai oleh Allah. Tiada kata yang lebih indah kecuali alhamdulillahirabbil alamin, karena kula panjenengan oleh Allah diberikan satu kenikmatan yang luar biasa. Apa itu? Yaitu kesehatan dan umur panjang yang bermanfaat, sehingga kula panjenengan saya ketahui di majelis untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan yang hari ini saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi pribadi, umumipun bagi panjenengan yang dirahmati, yang dimuliakan dan yang dicintai oleh Allah. Amin. Ibadah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, selawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Pamungkas, sebagai tauladan yang terbaik. Dengan satu harapan, mudah-mudahan kita bisa menegakkan sunnah-sunnahnya, kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kalau panjenengan di yaumul kiamah, di yaumul hisab, bersama beliau masuk ke rahmatul janahnya Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak yang dirahmati Allah, saya tertarik mengambil tema inggih menika Maulud Nabi. Latar belakangipun niki ya, niki rame-rame bahasa Tulungagung mulutan. Bahkan minggu kedua kalau berjalan kita menembus idam yang sama kilat viral di Batu, di sekolah-sekolah bahkan di instansi. Pertanyaan itu sederhana. Mungkin kalau panjenengan yang sudah mengalami, kalau dihitung sama ke Yusufani pun kalau panjenengan 60-63 mengenal muludan mulai dari SD kelas setunggal, berarti mungkin sudah sekitar 50 tahun. Pertanyaan itu sederhana. Sajane mulutan ki apa? Ini sederhana sekali nanti. Napa? Boten salah, napa? Meniati lan niki kula nggih kelah nggih. Saya kula niki ora rada dada dadi mboten betul ya. Anu di anu ngegrek. Oh nggih. Wingi datang
Ikhwan muslimun kuwatan pas persiapan boten ngeten Bapak yang dirahmati Allah, boten panjenengan. Saya baru tahu apa itu mulutan itu sekitar di pokoknya mulai seneng ngaji nih baru tahu. Dia ingatan di sekolah ini misi mulutan, di sekolah itu konco-konconya ngaran mulutan ini mangan. Gila. Terus sampai sekarang ini menurut saya kayak dikitakan di kampung. Ini kita yang langsung ya. Musola sebelah pulau itu di mulutan malam minggu ini. Nah, kembali ke substansi bahwa ngeten ternyata termasuk pulau ini tanggal 1 ngeten itu para sunan itu kumpul kertas para sunan pensiunan. Ya nanti wantri di ruang ini kalau masih bagi pertanyaan ngaten. Ya untuk sing ngerti kalau ini itu Ustaz Muhammadiyah. Saya jahit di Muhammadiyah. Do bisik-bisik Pak Tri. Ya untuk sing rasa ngerti tentang ijazah, untuk sing ilmiah. Iya Ustaz Muhammadiyah ini tidak tahu urusan ini. Tentang ngerti ini. Terus yang rasa halus sajanya mulutannya hukumnya apa sih? Rasa halus. Terus sing rasa apik malih sajanya mulutan itu kudunya piye? Kita tampung. Jamaah yang dirahmati Allah, mulai hari ini dan seterusnya paling tidak panjenengan mati kagungan referensi. Artinya referensi itu backup dulu bahasa kerennya. Ini pun rapi terakhir ngatain bahwa saya pun itu juga tidak menggegabah, artinya ngawur untuk menafsirkan tentang maulud ini. Jujur sakjane lek kados kula guru niki bahasa kerennya ngaten. Guru niku sakjane menang sewengi nggih. Koten ya guru ini. Guru itu menang semuanya, artinya belajar ulang bensin itu saat ini senang. Persiapan, dan itu makanya guru itu ulang kena itu memang ada semacam kurikulumnya. Sebetulnya seorang ustadz, ini ustadz sebulan guru atau berangkat dari dulu ini itu mesti runtut panjenengan kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sebetulnya maulud menikah yang pertama saya akan membagi tentang arti. Yang pertama adalah maulid, kemudian yang kedua maulud, yang ketiga baru hukumnya. Maulud menika menurut Kamus Bahasa Indonesia niku artinipun hari kelahiran. Hari kelahiran, jadi panjenengan itu kagungan hari kelahiran masing-masing. Dan hari kelahiran itu adalah hari yang terbaik bagi kita. Maka Rasulullah dalam sunnahnya ketika ditanya, mengapa Rasulullah kamu setiap panjenengan setiap hari Senin itu kok berpuasa, itu berawal dari saya itu dilahirkan di hari Senin. Rasulullah itu dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Niki kali adik ewek dhewe niku digawe pujian nanti mireng nggih. Itu asbabun nuzul itu ngaten. Jadi maulid itu adalah hari kelahiran. Jatuhnya setiap insan boten sami, orang kembar pun juga tidak sama, jamnya kan beda loh. Itu adalah maulid. Kemudian
Kalau maulud itu adalah bayi yang dilahirkan. Yang dimaksud bayi yang dilahirkan di dalam asbabun nuzul mulut dan menikah adalah bayinya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah. Dan ini non sewu, tapi makai panjenengan nggih survei ngaten nggih. Nun desa putra-putrane dateng adik-adik kita sing pekerjaannya niku malah pengajian yang di itu nggih kira-kira ya muga-muga ngerti ngaten. Nggih Pak. Termasuk Pak Miswan kira-kira nggih lagi ngerti hari ini. Jadi itu. Kemudian hukumnya apa? Kalau baru katakan, kalau misalnya berkenalan buat bosan. Kalau misalnya ngaten, ketika gelas itu kita isi dengan air minum, kemudian gelas ini saya diamkan di sini saja, bosan beriasi lah, gitu. Ketika gelas itu saya isi dengan air, kemudian saya lemparkan ke Pak Mislan, baru itu ada hukumnya. Iya. Nah, bahasa Indonesianya ketika ada maulid, hukumnya tidak ada. Menjauh kalau bahasa target, jadi targetnya kumpulan wong-wong pinter kemudian merumuskan itu proses pewanjang itu tidak melarang dan tidak menganjurkan. Itu. Nah, kembali ke contoh awal. Ketika gelas itu belum ada aksi, ada reaksi, hukum fisikanya apa? Kalau keluarnya guru matematika, guru yang paling tidak disenangi oleh siswanya guru matematika, ya. Aneh. Tapi makanya dalam paring rumus barangkali ada mbak-mbak. Saya pernah di seminar itu mengangkat supaya matematika itu disenangi murid berbagai sisi tanda makon. Kembali ke asbab nuzul. Jadi hukumnya tidak ada. Sultan itu mengatakan, ketika gelas itu saya lempar ke Pak Mislan dan mengenai Pak Mislan sehingga jadi buntut sing panjang, maka kan itu sudah ada perbuatan, baru ada hukumnya. Tergantung Pak Mislan ditulisnya orang. Kembali pada maulid lalu. Maulid itu bukan ulang tahun, sekali lagi. Sedangkan maulud itu adalah bayi yang lahir, sehingga apa? Hukumnya tidak ada. Tonggo sebelah jauh itu rotok keras. Pokoknya sudah anak tuntunan itu adalah bid'ah. Kemarin ketika ada pertanyaan datang Ikhwanul Muslimin, bid'ah itu Muhammadiyah tidak seperti itu. Jadi ingat, pakai rasional. Sudah saya contohkan, ketika gelas itu saya lemparkan baru ada hukumnya. Nah, mungkin dawe Pak Profesor Polisiak mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah inaan malu niat. Niatnya apa? Ini contoh. Ketika maulid Nabi itu kan kita sudah ada perbuatan. Hari ini misalnya kajiannya tentang maulid Nabi. Nah, setelah ini panjenengan harus ada perbuatan setelah ada masukan. Nun sewu, pulau panjenengan itu sebetulnya sama. Kalau saya sampun matur bahwa sebetulnya
hanya membacanya niku riyen kula ya panjenengan. Ngoten mawon. Kula lanjutaken. Nah, sekarang kita masuk ke hukum maulud. Maulud sekali lagi tidak ada hukumnya sebelum ada perbuatan yang diharamkan, yang dibid'ahkan. Kula mengambil satu contoh, misalnya di sekolah saya, misalnya di instansi. Ketika maulud itu kan sudah ada perbuatan, artinya ada tindakan. Sekolah ada tindakan, instansi ada tindakan, masjid ada tindakan. Nah, sekarang kita lihat inna akmalu biniati nopo lek niate non sewu terbane niku di hubungi santri pewafat hubung niku niate sudah sendiri panjenengan ngelari dhewe. Maksud dalam apa? Saya ambil contoh yang mungkin tidak kontroversi ada. Kalau misalnya di kas sekolah saya itu ternyata biasanya kepala sekolah atau mungkin di instansi yang lain niku duit kasih sepiro masih sekian Pak, lah saya diberi mauludan. Lah ini dana ini dihabiskan geden-geden ropian-ropian dari sini yang inna akmalu biniatnya tidak boleh. Saya menyadar dari apa yang disampaikan oleh Adi Hidayat panjenengan misalnya YouTubenya. Hanya bulan ini apa? Saya tuh sangat sergap melihat YouTube, terutama kajian-kajian. Nah itu, jadi ketika kita ambil benang merah, maka cara belajarnya ngaten. Di dalam ilmu pendidikan, pendidikan menika ada dua, formal dan non formal. Panjenengan boten kraos ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra itu bacalah. Rasulullah itu buta huruf. Ketika itu sampai dengan Jibril kalau ini boten zakat maos sampai 3 kali. Iqra yang pertama saya tidak bisa baca, Iqra yang kedua saya tidak bisa baca, baru yang ketiga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Iqra menika asbabun nuzulnya menurut tafsir Al-Misbah ada dua, membaca dengan teks, membaca dengan tidak teks. Contoh tapi putra wayah menawi panjenengan nun sewu karena bekel pernah dan lain sebagainya menika rada nesu sing biasane niku ceria dan seterusnya niku panjenengan basa tulungaken besemut. Lah itu sebetulnya yang disebut Iqra yang tidak menggunakan teks.